Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dita Rodotuniza. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi, manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah sistem atau nilai, keyakinan, asumsi, dan norma-norma bersama yang dianut oleh suatu anggota organisasi, sehingga menjadi pedoman dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan. Nah, budaya organisasi ini dapat juga membentuk cara kita bekerja. Nah, di sini budaya organisasi dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Nah, apa sih fungsi dari budaya organisasi itu? Fungsinya ada banyak banget loh. Salah satunya yaitu memberikan identitas organisasi. Nah, kenapa hal ini menjadikan identitas organisasi? Karena seringkali budaya dalam organisasi itu terjadi secara turun-temurun. Jadi, sudah ada sejak atas-atasan kita. Nah, menjadikan organisasi ini berbeda dan mudah sekali untuk dikenali. Selain itu juga ternyata bisa membangun komitmen bersama. Nah, kenapa seperti itu? Karena karyawan bisa saja merasa menjadi bagian dari keluarga karena adanya budaya. Yang ketiga yaitu mengendalikan perilaku anggota. Budaya organisasi juga sering menjadi peraturan yang tak tertulis. Maka dari itu, seperti halnya adab lah ya, kita semua mengetahui bahwa budaya tersebut tidak tertulis tetapi menjadi pedoman informal dari perilaku-perilaku yang akan kita jalankan nantinya, sehingga lebih berhati-hati seperti itu. Selanjutnya ada mengendalikan perilaku udah ya tadi, yaitu meningkatkan stabilitas organisasi. Nah, budaya yang kuat juga mengurangi ketidakpastian. Jadi hal ini bisa menseleksi lah orang-orang yang emang bener-bener niat sama enggak. Selanjutnya ada unsur elemen budaya organisasi. Ternyata elemen-elemen di dalam struktur organisasi ini ada 3. Yang pertama ada artefak, yaitu tampak di permukaan nih. Bisa aja berupa logo, simbol, terus struktur, bisa aja jargon atau slogan, terus ritual, tata cara, unggah-ungguh dan lain sebagainya. Yang kedua ada nilai-nilai yang diakui. Nah, nilai-nilai yang diakui ini seperti integritas, inovasi, pelayanan, seperti itu. Yang ketiga ada asumsi dasar. Nah, kenapa hal ini ada? Karena keyakinan yang tidak disadari nih biasanya sangat melekat banget dan mengarah ke dalam perilaku-perilaku anggota, seperti kepercayaan bahwa pelanggan selalu dijadikan sebagai nomor 1. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis budaya dalam organisasi. Ternyata jenis-jenisnya budaya organisasi ini ada lumayan banyak. Yang pertama ada budaya klan. Nah, budaya klan ini apa sih teman-teman semuanya? Budaya klan ini dianggap seperti keluarga dengan komunikasi yang terbuka, kerjasama tim yang tinggi. Biasanya hal ini tuh menimbulkan kenyamanan untuk anggota-anggota lainnya. Dan yang kedua ada budaya adokrasi. Apa sih budaya adokrasi itu? Budaya adokrasi ini biasanya mengutamakan kreativitas dan inovasi untuk para pekerjanya atau para anggotanya. Nah, budaya advokasi ini biasanya paling sering diterapkan oleh industri-industri startup, industri teknologi, terus industri kreatif seperti itu, karena harus mengedepankan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada budaya pasar. Apa sih budaya pasar ini? Biasanya budaya pasar itu berfokus pada target, pres,
tesi dan kompetisi. Jadi hal ini, budaya pasar ini budaya yang sangat berorientasi pada hasil. Seperti itu. Yang terakhir ada budaya hierarki, yaitu budaya yang terstruktur, budaya yang formal, budaya yang prosedurnya jelas. Budaya ini tuh biasanya cocok untuk organisasi, kepemerintahan atau perusahaan-perusahaan company yang besar-besar, karena biasanya cenderung formal dan kaku. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Apa aja sih faktornya? Yang pertama adalah sejarah. Tentunya sejarah dong ya teman-teman. Yang kedua ada pendiri dan pemimpin. Yang ketiga ada jenis bisnis dan industri. Yang keempat ada ukuran organisasi. Dan yang kelima ada teknologi dan lingkungan eksternal. Pembentukan budaya-budaya organisasi juga meliputi beberapa hal. Seperti yang pertama ada filosofi pendiri, seperti ada visi atau nilai awal yang ditanamkan oleh para petinggi-petinggi sebelum kita hadir, atau ya para penegak awal berdirinya organisasi. Terus ada seleksi karyawan, ada tindakan manajemen puncak, dan socially onboarding. Nah ini nih agak jarang ya dibicarakan socially onboarding, karena pada dasarnya biasanya anak organisasi baru pasti akan kaget jika ada suatu budaya dalam organisasi jika tidak dikenalkan. Maka dari itu wajib hukumnya para organisasi jika mempunyai budaya-budaya tertentu harus disosialisasikan. Nah, kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh saya barusan adalah budaya organisasi adalah fondasi penting yang menentukan bagaimana sebuah organisasi bisa bekerja, bisa berkembang, dan budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, menciptakan loyalitas, memperbaiki koordinasi, dan memperkuat identitas suatu organisasi. Cukup sekian penjelasannya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.